Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang konstipasi. Kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Nisa Rizkia, Fitri Nurjana, Neneng Herawati, Nurul Abrilia, Rosmiati, dan Siti Nurhida. Apa sih konstipasi itu? Yuk kita simak. Definisi: konstipasi atau sembelit adalah kondisi yang ditandai dengan sulit buang air besar atau BAB atau frekuensi BAB yang lebih sedikit daripada biasanya. Kondisi ini seringkali dipicu oleh pola makan yang tidak mengonsumsi cukup serat. Etiologi konstipasi fungsional diperankan oleh beberapa faktor. Gaya hidup adalah faktor yang paling berperan pada kasus konstipasi fungsional, yaitu kurang konsumsi serat, kurang cairan, dan kebiasaan tidak langsung buang air besar saat adanya keinginan buang air. Manifestasi klinis, gejala konstipasi yaitu mengejan, rasa tidak tuntas setelah BAB, tinja kering dan keras, ukuran tinja sangat besar atau kecil, rasa mengganjal pada rektum, nyeri perut, mual, kembung, dan tidak nafsu makan. Dan konstipasi dapat dikatakan kronis jika gejalanya telah berlangsung selama 3 bulan. Komplikasi. Konstipasi jarang menyebabkan komplikasi, kecuali bila terjadi dalam jangka waktu yang panjang ataupun kronis. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi adalah seperti hemoroid ataupun wasir, yang biasanya disebabkan oleh proses yang mengejan terlalu lama, ataupun fisura ani, yaitu adalah robekan kulit di dinding anus akibat mengejan dan tinja yang keras ataupun besar. Penumpukan tinja yang kering dan keras di rektum sehingga menyumbat usus prolapse rektum, yaitu kondisi rektum mengalami menonjol keluar dari anus. Akibat terlalu lama sering mengejar divertikulitis, yaitu infeksi pada kantong di dalam usus besar yang berbentuk akibat tinja yang terhambat. Kerusakan pada otot panggul akibat terlalu banyak mengejan, kontinensia urin akibat kerusakan pada otot panggul karena terlalu banyak mengejan. Lalu ada juga pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, pemeriksaan rektum dan saluran kolon atau kolonoskopi yang berfungsi untuk melihat kondisi saluran usus besar. Yang kedua, ada tes darah untuk melihat apakah ada kelainan seperti hipotiroid atau kadar kalsium yang tinggi. Yang ketiga, ada sinar X. Melalui pemeriksaan sinar X-ray, dokter dapat melihat apakah usus mengidap tersumbat atau apakah ada tinjan di saluran usus besar. Yang keempat, ada evaluasi fungsi otot sphincter anal atau anorektal amanometri untuk mengukur koordinasi otot yang digunakan untuk menggerakkan usus. Lalu ada pemeriksaan rektum dan kolom bawah atau sigmoidoskopi untuk memeriksa kondisi rektum dan bagian bawah usus besar. Dan ada juga defekografi atau ronsen rektum pada saat defekasi untuk melihat adanya prolapse atau masalah dengan fungsi otot rektum. Berikut adalah contoh gambarnya. Baik, selanjutnya ada cara mencegah konstipasi. Yang pertama, memperbanyak konsumsi serat dari sayur, buah, beras merah, sereal, biji-bijian, serta kacang-kacangan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih setidaknya 1,5-2 liter tiap hari. Yang ketiga, menghindari makanan yang mengandung sedikit serat seperti makanan olahan dan daging. Yang keempat, ada berolahraga secara rutin setidaknya 30 menit setiap hari. Dan yang kelima, ada mengelola stres dengan baik. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.